Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Genbi semua. Selamat malam teman-teman semua. Semoga saat ini kita tetap sehat, terus biar kita bisa beraktivitas, jaga kesehatan, stay safe dan tetap patuhi protokol kesehatan. Senang sekali saya rasanya di sini bisa join di acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yakni podcast Genbi Jember dengan tema Ngobrol Inspiratif 2 Membangun Nation Mentality Milenial bersama Genbi Jember. Yeay. Saya juga senang loh. Mantap. Terima kasih udah diundang. Membangun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asa Praisya Nikolina. Saya anggota Genbi Jember tahun 2020. Nah, buat teman-teman nih yang masih belum tahu Genbi Jember itu apa, jadi Genbi Jember itu adalah komunitas penerima beasiswa dari Bank Indonesia loh. Nah, Genbi Jember ini memiliki banyak program kerja, salah satunya adalah Genbipreneur, yang mana Genbipreneur ini fokus mengembangkan dan berbagi ilmu di bidang kewirausahaan. Nah, salah satunya ada podcast yang udah beberapa kali ini nih kita laksanakan dan sekarang podcast yang kedua. Nah, kita akan bahas tuntas terkait dengan jiwa milenial, jiwa kewirausahaan di milenial kita. Oke, langsung saja teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman sobat Genbi untuk absen dengan format yang sudah ditentukan oleh panitia. Dan buat teman-teman yang ketinggalan live streaming Instagram, nanti kita akan upload video ini di YouTube channel Genbi Jember, oke? Boleh saya tanya dulu nih sebelum kita masuk ke acara ya? Ini kan kayaknya saya pertama datang ke sini tuh diundang sama Genbi, keren banget gitu. Pakaiannya udah kayak ini ya, format TV gitu ya, boleh nggak sih sharing untuk teman-teman nih gimana caranya gabung ke Genbi Jember atau gimana? Gabungnya sih tuh bisa di semester 4 Mas, jadi nanti ada pengumumannya terkait dengan rekrutmen penerima dari beasiswa Genbi. Itu nanti langsung aja ada syarat ketentuannya, yang penting IPK-nya 3, ke atas lah, 3,5. Cara daftarnya di? Cara daftarnya nanti di Kolektif Kampus Mas. Oh gitu. Punya anak udah gede. Nggak segede itu juga. Iya udah. Ya buat teman-teman aja nih. Iya ya boleh. Mungkin teman-teman pengen gabung sama Genbi kan jadi tahu caranya. Iya siap Mas. Nah sebelum dilanjutin nih ya, Asa mau bacain CV dari Mas Helmi Zamrudiansyah, yaitu owner dari Mangkarina. Nah Mas Helmi ini lahir di Jember tahun 1989, tepatnya tanggal 20 April. Dan agamanya agama Islam, keluarga negaraan Indonesia, dan status sudah nikah. Dan pendidikan formalnya lulusan dari SD Negeri Kepatihan 2, SMP-nya SMP Negeri 6, dan SMA-nya SMA Negeri 1 Arjasa. Nah, sekarang Mas Helmi lagi fokus ya di Mangkarina. Yes. Ya, oke, mantap. Owner Mangkarina. Oke teman-teman, langsung saja teman-teman, langsung kita sharing nih, sharing inspiratif dengan Mas Helmi. Di tempat yang gue udah lama ya teman-teman ya. Oke, Mas mau tanya nih. Boleh. Ada jadi gugup kayak kalau Mas, jadi teman-teman buat kalian ketahui ya, jadi owner Mangkarina ini akan memberikan rahasia sukses, tips dan trik lainnya terkait mengasah mental pengusaha milenial ala Mangkarina. Apalagi kita nih ya sebagai kaum milenial ya Mas, kita kan di umur sekarang tuh lagi kepingin mencoba hal-hal baru, kayak mencoba hal, pengen jadi pengusaha, pengen ini lah, pengen itu, jadi kayak model, jadi artis. jadi artis. Terus juga kita akan nanya nih tips dan triknya gimana bergelut di dunia bisnis, dan juga cerita nih Mas, cerita awal Mas Helmi ya, dari mahasiswa, terus flashback ya Mas, nggak apa flashback? Ya boleh. Dari mahasiswa, terus juga sampai bisa punya ide nih untuk punya usaha Mangkarina. Jadi kan Mangkarina itu makaroni yang disulap kayak di branding dengan sedemikian rupa sampai jadi Mangkarina. Siapa sih Mas? Jadi sekarang nggak kenal Mangkarina pasti semuanya tahu. Amin. Oke, silakan Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Zamrudiansyah. Saya adalah CEO dari CV Mangkarindo Berkah Group. Nah,
untuk awalinya saya perlu flashback dulu nih kan. Iya, flashback, Mas. Jadi pada saat masa kuliah dulu, saya kuliah 2008 ya. Jadi umurnya udah umur 30 lah ya. Nah, jadi pas saya masih kuliah dulu emang belum kepikiran sama sekali justru untuk jadi pebisnis. Oh, iya. Nah, tapi justru di situ karena dulu sebelum kuliah kami sudah pernah ikut orang, jadi sudah pernah sempat kerja gitu setahun. Pas itu kita di bidang fotografi, kita jadi tim editor dan tim fotografernya. Nah, jadi di situ kami sambil kerja sambil kuliah. Oh iya. Dan pada saat kerja sambil kuliah itu benar-benar ngerasain effortnya luar biasa. Artinya pagi kita kuliah, pulang kuliah kita langsung kerja dan seterusnya. Itu kan bakalan ngeluarin tenaga yang luar biasa ya. Nah, pada saat itu gajinya itu baru 300.000 loh. Oh, gaji berapa? Iya, padahal Iya. kita fotografer itu ya memang Helmi dididik mulai belum bisa foto sampai bisa motret sampai bisa ngedit itu prosesnya udah luar biasa. Iya. Nah, dari singkat cerita Helmi harus putus kuliah karena pas itu ada tawaran pekerjaan yang lumayan gajinya. Jadi dari 300.000 terus ada tawaran pekerjaan 1.800.000. Waduh. Nah, mau nggak mau Helmi harus mengorbankan salah satu dong, Iya. antara kuliah atau yang gaji 1.800.000 gitu. Iya. Dan Helmi pasti itu mikir kalau misalkan Helmi terus kuliah, ya paling nggak Helmi juga nyari kerja yang gajinya segini lah gitu kan. Iya, sama aja sih. Sama aja sih gitu. Iya. Pada saat itu 2008 gaji 1.800.000 cukup gede. Iya. Sekarang ibaratnya 3 juta lah ya. Iya. Udah cukup lah buat Helmi. Jadi Helmi pas itu mutusin, ya udah stop aja dulu kuliahnya. Jadi dulu ya. 2 semester Helmi OD. Itu 2008 ya, Mas? 2000 ya 2008. 2008 ya. Baru 2 semester Helmi OD. OD itu ODW. Oh, jadi Sebelum di DO kita OD. Saya udah Gitu. Nah, alhamdulillah di situ ini ya sekerja ikut orang sekitar 1 tahun di 2009. Iya. Akhir Helmi mutusin kerja lagi di Jatimur di Surabaya. Oh, di Ada Surabaya. tawaran kerjaan di Surabaya dan ikut Unilever. Karena menurut Helmi Unilever itu kan jenjang karirnya oke lah ya. Iya. Nah, jadi mindsetnya benar-benar mindset pegawai dulunya. Iya. Terus di 2010 itu Helmi setelah kerja jadi karyawan kok gini ya, ternyata kerja ikut orang itu nggak bebas, terus dikekang waktu, terus harus mengerjakan rutinitas yang sama setiap hari. Gitu-gitu aja ya, Nggak ada challenge-nya gitu kan. Iya. Nah, sehingga Helmi pas itu juga mutusin untuk mau bikin usaha emang, mau bikin usaha studio foto 2009 itu. Helmi mau bikin usaha, bikin proposal bisnis karena Helmi nggak punya modal kan. Yang penting action aja gitu. Paling nggak kita udah melangkah duluan, walaupun nggak tahu nanti uangnya dari mana gitu kan. Yang penting yakin aja. Yang penting yakin aja. Coba Ini ngomongin mindset nih, pertama harus yakin dulu. Jadi kalau milenial, jadi pertama harus yakin. Udah pede aja gitu ya, Mas ya? Pede aja. Oke, mantap. Nah, pada saat itu kita dapat apa? Tiba-tiba udah nggak garap itu sekitar 3 bulanan ya garap proposal itu. Iya. Alhamdulillah kakak main ke Surabaya. Hmm. Nah, kan saya kerja di Surabaya nih. Terus di WA sama di BBM mas. Oh ya, BBM. Di BBM. Dek, kamu di mana? Di kosan. Aku pas itu shift 1, jadi shift 2, jadi malamnya itu free. Di WA, di BBM, akhirnya, ayo join yuk, kita makan malam di Delta, kita makan malam di McD pasti. Oh, iya. Saya diundang ke McD, Iya. bayangin anak kos gitu kan. Jangan isu ya masyarakat makan ke McD. Paling kita makannya tiap hari cuma Indomie gitu. Iya, Ini kapan lagi? Iya, kapan lagi? Oke, berangkat, langsung lah berangkat. Langsung gas. Ternyata kakak di sana punya gudang di daerah lupa Rukun situ ya, punya gudang yang setelah berhasil dijual, pas itu dia punya uang sekitar 30 jutaan lah sisanya. Nah dari 30 juta itu dia udah mikir, sebenarnya aku punya uang sekitar 200, yang 100 dia buka toko, terus yang 50 dia beli mobil dan segala macam. Nah dia cerita, ini ada 30 juta nih, kira-kira usaha apa ya 30 juta yang bisa jalan dan segala macam. Helmi cerita meyakinkan si kakak untuk jadi investornya Helmi. Pada saat itu, oke kayaknya prospek nih. Kalau gitu, sekarang kamu cari tempat deh. Gitu. Iya, Jadi pada saat itu juga, wah serius nih. Ada rezekinya ya, Mas ya. Intinya pertama yakin dulu. Iya. Gitu. Padahal itu nggak pikiran sama sekali tuh. Mau modal dari mana gitu kan. Nah jadi ya, kalau kita yakin setiap apa yang kita pikirkan, prasangka aku adalah prasangka kamu adalah prasangka Tuhan. Tuhan, nah, ini kan. Jadi ini benar-benar ya suatu miracle buat aku gitu.
Jadi ya udah saat itu juga Helmi langsung cari tempat dan segala macam, alhamdulillah nemu, tapi di Blitar. Oh di Blitar. Otomatis Helmi hijrah lagi dari Surabaya ke Blitar nih. Helmi buka lah usaha di Blitar. Singkat cerita 2010 kita buka usaha di Blitar. Di 2011 2012 Helmi omset per bulan udah 10 sampai 15 juta. Waduh, mantap. Untuk bisnis fotografi oke lah ya, apalagi Helmi nggak kenal Medan gitu ya. Helmi orang Jember, tinggal di Blitar, nggak tahu siapa-siapa. Udah dapat 10 juta. Oke lah, maksudnya Mantap, oke. udah. Nah, singkat cerita Helmi dari 2012 itu ikut, 2011 akhir ya, ikut seminar. Oh iya. Ikut seminar namanya Entrepreneur University. Di Entrepreneur University itu benar-benar bongkar mindsetnya Helmi kalau usaha itu nggak harus pakai modal dan segala macam. Bahkan di situ Helmi dituntut untuk wajib punya hutang. Kalau mau jadi pengusaha sukses harus punya hutang di Oh bank. gitu. Itu soal itu. Jadi hutang itu mulia katanya gitu. Masya Allah gitu kan. Wajib punya hutang. Wajib punya hutang. Jadi mau nggak mau dong, Helmi udah masuk komunitasnya harus jalanin hutang juga dong. Iya. Akhirnya Helmi berani diri. Helmi mau bangun usaha cabangnya. Helmi pinjam uang 30 juta lagi di bank. Kalau tadi kan 30 jutanya kakak udah balik nih. Iya udah segera. Nah, ini kan bukan punya Helmi tapi kita bagi hasil. Nah, Helmi pengen bikin yang punya Helmi sendiri. Iya. Jadi Helmi pinjam ke bank 30 juta dan Helmi buka di Jember. Langsung udah di Jember. Buka di Jember. Jadi mulai 2010 Helmi udah di bisnis sebenarnya kan. Iya. Sampai di 2012 akhir tuh Helmi benar-benar ngerasain, waduh gini ya punya hutangnya, waduh beban. Tekanan tiap bulan itu kita harus bayar. Enteng sih sebenarnya 1.200.000 tiap bulan. Cuman Helmi kan harus ini ya, harus dapat dari Ada targetnya, penjualan. iya. Nah pada saat itu juga udah hujan tiap hari dan segala macam. Ada aja halangannya, ada aja halangannya. Jadi singkat cerita bertahan cuma 6 bulan ya. Helmi udah kredit macet. Helmi kredit macet di akhir 2012 tuh Helmi mikir gimana nih caranya nyelesain utang nih? Utang nggak kebayar, bisnis bangkrut sepi. Iya sepi. Kan? Udah tutup aja bisnisnya. Terus karena Helmi punya utang waktu itu Helmi belajar lagi, pindah guru yang tadinya Entrepreneur University sekarang pindah guru ke Ipo Sentosa. Kenal ya? Enggak mas. Ipo Sentosa ini yang punya 7 kajian rezeki. Oh, Penulis buku juga kajian rezeki. Helmi baca tuh apa aja sih kajian rezeki itu kan? Ada 1 sodako, 2 silaturahmi, 3 perbanyak teman dan segala macam lah ya. Ini lebih Islami berarti. Lebih Islami. Iya. Karena ini udah terjebak nih kan? Terjebak ribawi. Jadi saya pikir harus mendekatkan diri. Bener, akhirnya pada saat itu Helmi mikir yang kajian terakhir nih yang mantap nih. Kenapa? Kajian terakhir itu kita bisa mendongkrak rezeki kita dengan doa saya bidadari. Doa saya bidadari. Oh saya bidadari. Saya bidadari itu ibaratnya yang sebelah kanan saya kita itu adalah doanya ibu, yang sebelah kiri adalah doanya istri. Kalau yang belum punya istri mas? Helmi. Oh, itu masih belum punya istri. Belum punya istri kan 2012 akhir kan. Helmi mikir gimana caranya biar bisa nih enak nih kan. Iya. Nggak pernah dan wajib dicoba gitu. Tapi padahal posisinya kalau misalkan ini lagi ya mindset ya. Iya. Kalau posisi kita terlilit utang, terus di situ disuruh harus nikah. Kalau misalkan kamu belum nikah, segeralah menikah. Menikah itu ibadah kan gitu. Iya. Niatkan sebagai ibadah untuk mengapakan saya bidadarinya. Untuk melaksanakan doa saya bidadari. Jadi niatnya ini harus benar nih. Iya. Jadi setelah tadi apa yang pertama tuh mindsetnya Yakin. Yakin. Yang kedua harus niat guys. Yakin. Oke. Niatnya harus baik. Artinya di saat Helmi memutuskan untuk menikah, Iya. niatnya adalah untuk ibadah, niatnya untuk melipat gandakan rezeki, Oh, iya. seperti itu. Jadi langsung aja pada saat itu Helmi bingung kan, karena Helmi juga nggak punya pasangan. Jadi mantan Helmi yang lagi kontak handphone itu Dicari semua. cari langsung searching kayak Google gitu. Gimana? Tidak mau minta satu, halo, gimana kabar? Baik, sehat. Kamu mau nggak nikah sama aku? Aduh. Nah gitu, langsung dong gitu kan. Anjing lah lu. Kaget dong. Jadi langsung tanda aja gitu. Soalnya emang Iya, kan? nggak punya ide lagi gimana cara melunasi utang gitu kan. Ya udah, jadi niatnya benar-benar nikah Ya udah. siapa aja yang mau. Buat melipat gandakan rezeki gitu. Bener. maksudnya. Nah, singkat cerita mereka kan Helmi todong gitu terus gagal ya. Iya. Artinya Helmi harus belajar dong dari kegagalan itu gitu. Nah, yang ketiga nih, mindsetnya harus kita orientasinya harus belajar dari kesalahan. Kalau misalnya kita nggak belajar dari kesalahan, ya berarti kita nggak pernah belajar sih. Iya. Ya, Begitu aja berarti. gitu aja.
Helmi cari nih cara-cara gimana sih ngomong biar orang tuh nyaman dulu. Oh nggak bisa tolong berarti kan. Singkat cerita Helmi ingat sama seseorang yang dulu sempat cinlok di kerjaan Helmi pas di Jember. Oh iya. Yang satu jalan itu kan. Nah, Helmi keinget ada orang yang cinlok sama Helmi, cuman Helmi biasa-biasa aja. Oh, jangan guys. Tapi ternyata balik ya. Oh. Jodoh gak ada yang tahu. Bener, jodoh gak ada yang tahu. Bisa jadi ini doanya dia memang ya gitu ya. Helmi ingat dan terus saya telepon, lagi ngapain? Lagi santai nih di rumah. Oh, ini enggak apa? Lagi apa enggak? Enggak. Oke, kita jalan yuk. Namanya dia udah pernah punya rasa gitu ya. Langsung. Otomatis sinyalnya oke, berangkat gitu kan. Langsung gas. Nah, singkat cerita kita ngobrol-ngobrol, ternyata dia nggak ada lagi nggak ada yang deketin. Nah, lampu hijau nih kan. Langsung sikat dah. Iya. Gini deh, kamu punya 2 juta nggak? Aku bilang gitu. Iya. 2 juta buat apaan? Gini, maksudnya ini lumayan 2 juta bermodal buat balikin itu aja, buat balikin apa utang gitu kan. Oh, iya. Kalau misalkan Helmi nggak mau sakit hati lagi, sebenarnya Helmi nggak mau pacaran tuh karena ini nggak mau sakit lagi. Berkali-kali dibohongin gitu sama cewek. Iya. Jadi curhat. Jadi curhat. Sehingga pada saat itu aku bilang ke dia, kamu punya 2 juta nggak? Buat apa 2 juta? Ini aku punya sih cadangan 2 juta. 2 juta itu emang buat nyicil sih, tapi untuk 3 bulan ke depan gitu ya. Cuman aku sisain 2 juta ini buat gambling lah, untuk apa? Menggadaikan cinta lah ya. Dia ya Mas ya. Aku punya 2 juta, kamu bayar 2 juta. Kan kita punya 4 juta nih. Nah, dari 4 juta itu kita ini taruh di deposito gitu kan. Kalau misalkan sampai tahun depan aku punya cewek, 4 jutanya ambilan plus bunganya. Oh. Tapi kalau misalkan 1 tahun ke depan kamu punya cowok, 4 jutanya ambil. Lumayan buat nyicil. Jadi strateginya gitu kan. Strategi. Oke, terus maksudnya apa? Ya udah, tahun depan aku nikahin kamu, mau nggak? Gitu. Wah, dia kebetulan kan dia lebih tua dari aku sih. Oh, Dia iya. lebih tua dari aku 3 tahun. Otomatis dia emang waktunya nikah ya. Udah mikir nikah ya. Udah mikir nikah. Jadi siapa lagi ya? Ya mungkin dia agak bingung. Maksudnya apa sih? Maksudnya kita pacaran gitu? Enggak, kita nggak pacaran. Tapi Kita dekat aja. Aku nggak mau pacaran. tanpa status. Jangan langsung status. Cuman kalau aku komitmen tahun depan nikahin kamu. Iya, mantap terus. Awal bulan. Awal tahun. Oh, awal tahun langsung ya di tahun ini. Langsung dong. Itu pas bulan Oktober lah ya. Tapi kejadian beneran gak nikahnya Mas? Alhamdulillah, Oh, jadi ya. alhamdulillah. Jadi setelah itu Oktober, November, Desember kita ngumpulin duit ya. Bahkan itu di Januari kita jadiin itu sebuah DP rumah. Oh iya. DP rumah dan singkat cerita Februarinya kita nikah. Iya, Februari nikah. Utang masih Banyak, tetap, masih utang masih tetap. tetap dan bank masih nagih. Iya. Biarin aja, yang penting nikah dulu. Gitu kan? Oh, jadi Katarina ada setelah Mas Helmi nikah? Jauh. Itu kan 2012. Oh, masih 2012? Itu masih 2012. Nah, ini kan tadi jalan flashback, kayak flashback ya kan? Iya. Nah, karena namanya flashback jadi dari nikah dulu nih, biar menginspirasi teman-teman yang apa udah punya pacar. Segera. Ini buat temen yang punya pacar ya? Langsung orientasi ke nikah aja. Ya, segera nikahin. Iya, Ya, iya. halalin, gitu kan? Dari Masalah kamu bisa dicari ya Mas ya? Nah, intinya hajar black. Hajar deh. Nah, setelah itu kita nikah kan? Iya? Nikah beneran. Beneran juga. Kami pekerjaan Karina itu makaroninya Ina. Oh. Aku dari singkatnya untuk Ina. Istri tercinta. Iya. Jadi sekarang Ini flashbacknya jauh ya. bareng. Kita patungan di sini lebih murah loh. Oh lebih murah. Oke. Dan sampai di last minute di akhir kontrak itu saya juga belum nemu nih partner yang di tempat lama. Iya. Ya. Oke deh fix. Kalau gitu kita bulan depan pindah ke tempatnya Cikoki. Iya. Nah kenapa kok kayak gitu ya? Ini bisa jadi kalau kita imani sebuah setiap kejadian tadi ya. Kita mindset yang keempat nih. Mindset yang keempat adalah mengimani setiap kejadian. Artinya Ke-6 berarti. apa itu? Enggak, yang tadi. Mindset ya. Iya. Nah, imani setiap kejadian artinya bisa jadi Helmi ada partner di Jalan Kalimantan yang lama ini memang mungkin tempatnya kurang strategis gitu bisa Iya. jadi. Atau mungkin bisa jadi akan lebih ramai di tempat yang baru gitu ya. Ya semua pasti ada hikmah ya yang bisa kita petik. Intinya di saat kita mengimani setiap kejadian ya kita ngalir aja gitu kayak nah ditemukan sama Irfan Cikoki dan kemudian ternyata benar lebih murah, lebih luas, lebih enak lah tempatnya ya.
Jadi ya udah, kenapa nggak kita kolaborasi? Nah, mindset yang ketujuh nih, Iya. wajib buat teman-teman yang merintis usaha itu wajib untuk melakukan sebuah kolaborasi. Boleh kolaborasi tempat, boleh kolaborasi modal usaha, boleh kolaborasi permodalan, boleh kolaborasi supplier dan segala macam. Intinya kolaborasi ini memang diperlukan untuk zaman sekarang. Gak mungkin kita di masa pandemi seperti sekarang itu jalan sendiri ya. Jadi maksimalkan sinergi dan kolaborasi ini. Oh iya, by the way Mas bahas karena masnya bahas pandemi ya. Boleh. Di masa pandemi ini gimana nih jalannya Makarina Mas? Dan Mas teman-teman mahasiswa ini kan sudah banyak juga kan yang punya bisnis. Ini pada bingung juga Mas kan udah pada banyak yang menurun kan. Nah itu gimana caranya bisa tetap bertahan di masa pandemi kalau Makarina? Manajemennya. Kembali lagi sebenarnya masa nanti yang tadi aku jelasin itu kalau misalnya terus dipraktekin dan berulang-ulang itu kan pola keberhasilan ya. Jadi keberhasilan itu ada polanya dan kegagalan itu juga ada polanya. Jadi kalau ngomongin ke pola keberhasilan itu dengan mindset yang sudah saya jabarkan tadi itu adalah pola keberhasilan yang perlu diulang-ulang untuk apa? Untuk menuai keberhasilan yang lain. Oh iya. Nah kalau ngomongin pandemi sendiri, alhamdulillah ya benar mahasiswa di Jember memang banyak yang libur. Iya. Ya kan? Terus mereka pada pulang kampung gitu kan. Otomatis penghasilan outlet menurun. Penghasilan outlet memang menurun. Tapi, nah kalau misalkan kita kembali lagi ke imani setiap kejadian, alhamdulillah kita saat mengimani setiap kejadian tersebut, justru kita mendapatkan hal yang luar biasa. Karena pasar kita bukan hanya di Jember, tapi pasar kita ada di seluruh Indonesia. Bayangin, Henry punya agen sekarang di Bali, Henry punya agen di Bandung, Henry punya agen di Jakarta. Alhamdulillah, justru di masa pandemi ini kita melihat mindset yang ke-8 ya. Banyak banget mindsetnya kan. Jadi mindset berikutnya itu adalah di setiap kesempitan selalu ada kesempatan. Artinya apa? Di masa pandemi yang kayak gini, berarti masih ada celah-celah untuk kita bisa mencari kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang yang masih terbuka lebar. Kalau misalkan Helmi tadi mikir, apa nih kesempatan di masa kesempitan pandemi ini? Kesempatannya adalah semua orang butuh financial freedom, betul nggak? Iya. Nah, di saat orang butuh finansial, Helmi memunculkan sebuah konsep reseller. Baik, kalau misalkan kalian menjadi resellernya Makarina, kalian bisa mendapatkan keuntungan jutaan rupiah tiap bulannya. Wow, banyak orang-orang di PHK. Iya, dengan jadi reseller Makarina, mereka bisa menuai jutaan rupiah bahkan melebihi gajinya dia. Ada pengganti ya Mas? Alhamdulillah, justru dari kesempatan inilah orang-orang ini menghubungi Helmi. Mas aku mau dong jadi reseller, mau dong jadi reseller. Dan alhamdulillah justru lebih kencang di nasional sekarang gitu. Kalau dibandingin kita mengandalkan outlet yang mana-mana ya, dibanding nanya nasional ya tentunya nasional ya. Lebih luas pasarnya gitu. Iya. Dan alhamdulillah semakin kesini semakin bagus pasarnya Makarina. Selanjutnya nih Mas, ada beberapa pertanyaan yang sudah panitia kumpulkan. Boleh. Yang pertama nih Mas, sebentar ya Mas ya. Dari Irsyad Abdul Mufahar, apakah langkah untuk mendapatkan konsumen tetap berkaitan dalam branding sebuah produk? Apakah langkah untuk mendapatkan konsumen agar tetap berkaitan dalam branding sebuah produk? Oh iya, tentunya di saat kita mengedukasi pelanggan itu jangan sampai tipu-tipu ya. Artinya kan banyak nih teman-teman yang ngomong oh ini enak, ternyata juga biasa aja. Nah, gimana caranya kita mempersuasi atau memberikan persepsi kepada pelanggan sehingga pelanggan itu menjadi sehingga menjadi yakin dan percaya bahwa ini bukan abal-abal gitu. Ya kita perlu adakan kumpulin testimoni. Artinya pada saat itu Helmi bikin ya challenge itu. Yuk silakan ini kayak gini. Boleh dibaca apa nih? Makarina Shake. Hidup jadi makin asik dengan Makarina Shake. Nah, hidup jadi lebih asik dengan Makarina Shake. Nah, challenge-nya pas itu adalah saat itu gini. Coba deh kalian bikin video tunjukin cara makan asyik dengan Makarina Shake. Cara makan asyik dengan Makarina Shake. Jadi pada saat itu kalau misalkan kalian tunjukin video itu, kalian bisa dapetin free produk dari itu. Nah dari situ kalian kalau buka channel YouTube-nya Makarina.id, di situ ada banyak banget review-review atau testimoni-testimoni dari para pelanggan kita. Jadi dengan adanya testimoni itu akan meyakinkan orang lain, oh enak nih.
oh bisa dicampur susu nih, oh bisa jadi sereal nih, nih ya makanannya coklat nih. Yang coklat enak banget. Nah, ini bisa campur seblak nih, bisa Iya. campur bakso nih, bisa campur mie goreng nih. Itu Jadi dapat inspirasi nih ada makanan. itu karena cara makan asyik dengan makan nasi. Oke, mantap. Jadi mereka lebih kreatif gitu ya, Iya. kreatif dan lebih keren jadinya. Nah ini akan menambah branding atau citra dari produk ini sendiri. Iya, yang penting brandingnya harus berkenan di hati konsumen ya, jangan no tipu-tipu. Betul, no tipu-tipu. Iya. Ya mendingan itu aja, ajarkan dari edukasi konsumen aja. Bukan kita yang ngomong. Kalau kita yang ngomong, tentunya nggak percaya dong. Iya. Tapi kalau orang lain yang ngomong akan lebih Iya, percaya. oke. Langsung lanjut di IG ada satu pertanyaan nih Mas. Boleh? Sebentar saya Boleh. lihat. Kita buka di IG ya. Iya. IG-nya Gendy teman-teman. Iya, lihat. Kalau teman-teman yang di IG-nya Makarina.id bisa tanya by DM nanti ya. Nanti Iya. DM aja Langsung nanti dijawab. dibalas. Nih, Jawab. dari Ahmad Nur nih. Ahmad Nur. Ya. Halo Ahmad Nur, ya. Bagaimana sih menghilangkan rasa insecure dan rasa tidak percaya diri Mas untuk mengembangkan skill dan kemampuan yang dimiliki dalam mencapai cita-cita atau impian yang dimiliki? Oke. Tadi udah dijabarin di mindset berapa tuh? Yang pertama ya? Pertama, Iya. yakin. Yakin aja. Nah, yakin. Dan kita harus punya ini Mbak Asa. Iya. Jadi kalau Helmi sendiri mendirikan sebuah produk Makarina ini sendiri kan fondasinya udah benar nih. Iya. Artinya fondasi yang kita bangun adalah fondasi keberkahan. Iya. Maksudnya gimana? Dari visinya sendiri kita udah gimana caranya usaha ini bisa menjadi manfaat untuk banyak umat. Ya. Visi misinya harus kuat dulu ya Mas. Misinya harus kuat. Iya. Nah, dan itu harus yakin juga. Terus untuk fondasinya yang pertama yaitu adalah kita harus tahu makna sukses. Nah, makna sukses ini yang akan menjawab pertanyaan barusan. Makna sukses itu apa sih? Tiap orang beda-beda nih pandangan suksesnya itu gimana ya. Menurut bahasa sukses kalau apa nih? Kalau sudah bisa membahagiakan orang yang kita sayangi. Bisa jadi gitu. Kalau udah nikah bisa jadi gitu. Atau kalau udah punya pekerjaan bisa Iya. jadi gitu. Atau kalau punya bisnis bisa jadi Iya. sukses. Jadi beragam gitu loh. Nah, sebenarnya sukses sejati itu adalah di saat teman-teman itu merdeka dari penilaian orang lain. Artinya apa? Di saat kita nggak terlalu mempedulikan omongan orang, ya. Iya. Tapi kita yakin nih, yakin. Nah, kadang di saat kita yakin omongan orang gini jatuhin kita atau mungkin ngasih clue-clue yang bisa jadi, oh iya ya, jadi kita insecure gitu kan. Iya. Sering tuh Mas, Nah. itu kayak nggak percaya diri Bang. Jadi ini harus ditinggalin. Artinya bisa jadi teman-teman itu lingkungannya nggak sevibrasi sama kita. Iya. Nggak perlu terlalu didengerin orang-orang kayak gitu. Kita cukup perlu cari orang-orang yang sevibrasi sama kita. Supaya apa? Supaya security lah. Iya. Dan Bukan pergaulan yang emang nggak positif ya. betul. buat Jadi kita harus cari lingkungan yang positif. Iya. Supaya apa? Supaya kita semakin yakin. Jadi keyakinan kita, apa yang ada di pikiran kita, ada di benak kita, itu akan terjadi. Jadi kalau misalnya kita yakin mau buka usaha bakso, tapi ternyata ada temen yang, wih bakso udah banyak, percuma kamu Iya. buka bakso gak bakalan laris, bla. Bodoh amat. Buat baksoku berbeda, baksoku waralon kan. Kalau baksoku bakso. Jadi intinya kalian yakin dan punya USP aja. Iya. Dan, kembali lagi, sukses sejati adalah merdeka dari penilaian orang lain. Orang lain, iya. Artinya nggak usah bodoh amat lah gitu. Nggak usah mikirin lah ya. Nggak usah terlalu mikirin. Yang pertama tentang makna sukses. Yang kedua tentang angka cukup. Nah, apa sih angka cukup? Berapa angka cukupnya bahasa? Angka cukup dengan Nah, diulang lagi ya. Iya, angka Yang cukup angka apa cukup nih? hidup deh. Gitu kan. Dari berapa skalanya Mas? Nah, angka cukup ya sebenarnya kalau misalnya kita di ini ya, kalau ditanyain angka cukup otomatis kan lebih gamblang gitu karena angka cukup itu abstrak sifatnya. Iya. Cukup buat apa nih? Cukup buat makan, cukup buat jalan-jalan, cukup buat hidup. bahagia. Buat apa? Nah, jadi sebenarnya angka cukup itu adalah bukan sebuah angka, Mbak. Kalau ada yang ngomong 3 juta angka cukupku, 5 juta angka cukupku, 10 juta angka cukupku. Itu bukan sebuah angka sebenarnya. Tapi angka cukup itu adalah sebuah kata. Kata apa? Kata syukur. Atau kalau bisa di Muslim kita diajarkan ucapkan alhamdulillah. Nah, di saat kita ucapkan alhamdulillah, disitulah angka cukup kita sudah sampai, ya nggak? Iya. Bahkan Bapak Sadino sendiri, guru besar kita nih di bisnis ya, Bapak Sadino bilang, angka cukupku adalah di saat aku bisa makan sepiring nasi hari ini. Aduh, merinding. Dia makan sepiring nasi aja udah cukup gitu. Iya. Dan Bersyukurnya dia begitu. nah, gitu. Jadi terus sisanya buat apa? Sisanya buat pegawai, karyawan, dan orang-orang sekitar. Dia bahagiain orang sekitar. Memimpin banget itu. Yes. Nah, di saat kita punya paham
angka cukup kita ternyata cuma sekedar alhamdulillahnya bisa makan, alhamdulillahnya dapat berkatan, Alhamdulillah ada Mbak Karina. alhamdulillah. Nah, jadi sesimpel itu sih. Iya. Ternyata kita ngejar duit, aku kalau omset 100 juta kurang deh kayaknya miliaran deh. Miliaran kayaknya kurang deh triliunan. Nggak bakal ada cukup. Nggak ada ujungnya. Iya, nggak bakal Gitu. ada ujungnya. Jadi angka cukup itu nggak ada ujungnya selain kata-kata alhamdulillah. Di saat kita mau mengucap alhamdulillah, di situ kita bersyukur dan merasakan ini nikmat yang luar biasa. Iya betul. Nah, yang kedua itu, yang ketiga tentang konsep rezeki. Bahwa kita harus paham konsep rezeki itu ada 3, Mbak. Iya. Rezeki yang dijamin, kita nggak usah khawatir besok mau makan apa. Sudah dijamin sama Allah. Allah sudah menjamin. Percaya aja ya Mas ya. Ya. Sudah ada ceritanya. Yes. Yang kedua, ada rezeki yang digantung. Gimana rezeki yang digantung? Perlu ikhtiar. Artinya kita kalau misalkan terus ikhtiar, kita akan dapat rezeki yang digantung itu akan jatuh. Gitu kan. Nah, yang ketiga, rezeki itu sudah dijanjikan. Lalu rezeki yang dijanjikan ini yang gimana? Seperti yang ada di ayat surat At-Taubah ayat 2-3. Rezeki yang dijanjikan adalah di saat kalian bertakwa kepada Allah SWT akan didatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Betul. Nah, Betul sekali. termasuk Helmi tadi tuh, di saat Helmi ikhtiar, ya, bikin proposal, terus Helmi mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa. Bertakwa itu artinya mendekatkan diri dan menjauhi larangannya. Iya. Nah, menjalankan itu, didatengin kakak saya. Iya, saudara. Nah, itu. Jadi itu benar-benar konsep rezeki kalian harus paham. Konsep rezeki ada 3 dan nggak perlu khawatir. Gitu. Karena Allah sudah menjamin dan menggantung dan menjanjikan. Ya, pasti dapat. Terus yang keempat, Ya. keberkahan itu ada di proses. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi bangun bisnis, gagal bangkit, itu sudah biasa. Karena itu suatu proses ya. Proses keberhasilan, proses kebangkrutan, proses pandemi, semuanya proses, dinikmatin aja. Karena keberkahannya ada di situ. Kalau misalnya kita mengimani setiap kejadian, disitulah keberkahan itu datang. Gitu. Jadi 4 fondasi keberkahan itu ada di situ. Oke. Gitu. Semoga menjawab ya Mas siapa tadi? Mas Pras. Bisa tadi. Jadi lupa tadi. Ya, Siapa ya itu Mas Abdul siapa gitu ya? Iya. Semoga menjawab. Oh ya, by the way Mas, setahu Asa nih ya, Makarina termasuk dalam salah satu UMKM binaan BI. Betul. Jadi kalau ngomongin Makarina ini bisa jadi bukan hanya produk unggulan untuk Jember ya. Kita juga salah satu produk kebanggaan BI juga. Aduh. Kemarin Ibu Komifah hadir ke Jember juga dibawain Makarina. Terus kemarin Bu Komifah ternyata pas di Surabaya ulang tahunnya Jawa Timur juga pesan Makarina 6.000 piece. Aduh, 6.000. Masya Allah. Itu kan rezeki yang dijanjikan sama Allah. Iya. Jadi selain kita binaan dari BI, terima kasih banget kepada BI yang sudah membimbing, membina dan memfasilitasi segala strategi yang sudah kita jalankan. Bahkan kita difasilitasi pameran sama BI. Oh iya. Jadi bukan hanya BI ya, tapi ada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Parekraf. Mereka mendukung banget dengan adanya produk Indonesia ini. Makanya kami mendedikasikan Makarina ini ke depan. Makarina bergeser lagi. Kemarin kan Makarina makaroninya Ina. Iya, awal-awal. Terus bergeser ke makaroni Nagi. Iya. Makarina. Nah, saya tahunya makaroni Nagi itu Mas. Itu yang kita branding. Iya. Nah, bentar lagi kita akan nge-branding Makarina ini untuk menjadi makaroninya Indonesia. Waduh. Artinya makaroninya Indonesia akan mendunia, insya Allah. Iya. Nah, insya Allah ini yang bakal launching produk yang benar-benar membawa rasa-rasa khas Nusantara. Iya. Seperti contohnya rasa sate, rasa pecel, Iya. rasa rendang, nah seperti itu. Jadi kita coba membawa rasa Indonesia ini ke internasional. Udah kayak mie instan ya Mas ya? Betul banget. Ya, saking cintanya kita kepada Indonesia ya, yang sangat mendukung produk KM. Terima kasih. Nah, Asa mau ngingetin lagi buat teman-teman jangan lupa absen dan di screenshot ya teman-teman. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Mas. Dari Instagram atau dari yang sudah kita kumpulkan. Oke. Ya. Dari Taufikur Rahman. Ya, halo Mas Taufikur Rahman. Jadi menjadi seorang pengusaha itu wajib hukumnya nih Mas memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Lalu bagaimana dengan orang yang selalu merasa dirinya belum mampu menjadi seorang pemimpin? Apa solusinya? Oke, solusinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Coba jawab nih ya. Ya. Helmi belum seperfect itu tapi nyoba jawab.
Jadi kalau ngomongin apa kepemimpinan ini penting banget. Jadi saya sendiri sebagai CEO itu ya terus belajar. Ya. Artinya belajar itu nggak pernah ada ujungnya. Bahkan ada pepatah bilang kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Indonesia ini nggak entek ya. Kita harus berangkat ke Cina gitu. Jadi ibaratnya ilmu itu sangat luas. Kalau ngomongin ilmu kepemimpinan, teman-teman harus banyak-banyak belajar. Artinya apa? Yang perlu dipelajari sama teman-teman ya leadership skill yang pertama. Nah, leadership skill ini bisa teman-teman dapatkan dari buku-buku leadership. Ya. Terus yang kedua, communication skill. Communication skill ini juga kalian bisa dapatkan dari buku-buku. Contohnya bukunya Les Diblin. Ada Les Diblin itu punya buku kuning tipis gini, namanya Skill with People. Artinya di saat kita ngobrol sama orang ini perlu ada skill. Nah, skill people skill itu maksudnya gimana caranya ngobrolan kita itu sangat nyambung, gimana caranya bahasa ngobrol sama saya itu nyaman, seperti itu. Nah, itu ada di bukunya. Cuma itu buku pertama yang saya baca. Saya dulu nggak suka baca. Oh, gara-gara itu jadi baca buku. Betul. Jadi bisa coba ya, saya juga nggak suka baca. Betul. Karena gini, buku itu cuma tipis kan, cuma sekitar 70 halaman. 1 jam selesai kok bacanya. Dan fontnya gede-gede. Gitu. Jadi 1 jam selesai dan Helmi praktekin. Pertama kali Helmi praktekin, Helmi udah punya teman banyak banget. Ternyata banyak teman Helmi yang manjur banget. Oh, top 10 nih. Berikutnya Helmi baca buku yang lebih ke communication skill itu seperti cara mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Ya, itu kita bisa belajar. Yang ketiga yaitu negotiation skill. Itu. Jadi leadership skill, communication skill, dan negotiation skill. Ini skill yang perlu dimiliki oleh seorang leader. Kenapa? Karena seorang leader itu bukan seperti bos, biasanya nyalah-nyalahin. Ya, seorang leader itu anti untuk nyalah-nyalahin tim atau nyalah-nyalahin orang di bawahnya. Merangkul ya, Mas ya. Leader itu kerja bareng, merangkul, kendala apa kita kasih solusinya. Itu leader. Berpikirnya bareng-bareng ya, Mas ya. Pikirnya bareng-bareng. Jadi jangan sampai kita nyalain, ya itu salahmu. Nah, itu bos. Ya. Kalau misalnya kita leader, gimana? Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Wah, itu mantap. Kok bisa jadi seperti ini? Oh ya, gini mas, itu salahku sih. Lah, malah nyala sendiri. Enggak kok, itu bukan salahmu. Itu salahmu. Leader itu gini, nyalahin diri sendiri. Ya. Jadi leader itu ngarahin. Itu salahku karena aku nggak ngarahin kamu. Oke, mulai sekarang kita coba bikin yang lebih baik lagi, evaluasi kan. Nah, terus seorang leader itu belajar menepuk bahu, bukan menepuk dada. Kalau misalkan gini, dalam suatu proyeknya berhasil, ya. Oh, itu gara-gara aku. Enggak baik. Enggak baik. Nah, ini bukan leader, ini bos. Kalau misalkan ada suatu proyek berhasil, terima kasih ya kalau nggak gara-gara kamu. Nah, ini menepuk pundak. Iya. Mengapresiasi ya, Mas ya. Iya, betul. Belajar menepuk pundak, bukan menepuk dada. Aduh, gak kerasa banget nih, Mas. Udah 1 jam. Serius, Mas. Waduh, ngobrol. Harusnya sampai subuh nih. Aduh, Mas. Capek dong. Waduh, gak kerasa banget teman-teman ya. Sharing kali ini sangat bermanfaat sekali buat buat kita semua. Jadi teman-teman di sini kan Mas Helu sudah menjelaskan nih dari gimana mempunyai mental pengusaha untuk kaum milenial, dan juga tadi udah ada mindsetnya yang harus kita punya. Jadi intinya tuh ya Mas, kita harus tetap berusaha nih ya. Berusaha kalau misalnya mau bisnis ya udah tekuni aja. Yakin dengan tadi 8 mindset tuh ya. Waduh. Catat sendiri lah. Iya, catat sendiri ya. Gini Mas, ada sebagai ucapan terima kasih nih dari panitia ada cindera mata. Wow. Waduh. Genbi Jember.